Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita dimudahkan hadir di majelis ilmu, di tempat yang semoga penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita termasuk kehadiran kita di tempat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Nasaihul Ibad yang insyaallah malam hari ini akan memasuki bab 5 makalah yang ketiga. Ya, insyaallah malam hari ini kita bahas bab 5 di makalah yang ketiga. Kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsalitsah. Makalah yang ketiga. Qala Nabi alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini makalah yang ketiga ini merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Ya, tidaklah Allah memberikan kepada seseorang 5 perkara melainkan sungguh Allah menyiapkan baginya 5 perkara yang lain. Jadi ketika Allah memberikan anugerah karunia kepada seseorang 5 perkara, 5 hal, maka Allah juga menyiapkan bagi orang tersebut 5 perkara, 5 hal. Artinya ini 5-5-nya adalah sesuatu hal yang baik. Nah, yang pertama disebutkan la yu'tihi, Allah tidak memberikan kepada seseorang itu asyukra, rasa syukur, illa waqad a'adda lahu ziyadah, melainkan sungguh Allah menyiapkan bagi dia tambahan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa rasa syukur kepada seseorang, ada seseorang ditakdir oleh Allah, alhamdulillah dia memiliki rasa syukur, maka sungguh Allah menyiapkan bagi dia yakni tambahan dari nikmat itu. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Ayatnya kita sering hafal, sering dengar, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya Allah pasti akan tambah nikmatnya untuk kalian. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau Allah, mohon maaf Bapak Ibu, rasa syukur itu kan pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Ini apa? Syukur itu sendiri merupakan nikmat. Ya, merupakan nikmat, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mohon maaf ya, ada juga orang yang punya begitu banyak nikmat tapi tidak bersyukur. Maka ketika kita ditakdir oleh Allah jadi orang yang bersyukur, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Nah, jadi syukur itu merupakan pemberian yang ketika seseorang memilikinya, maka Allah akan menyiapkan tambahan dari nikmat yang sudah Allah berikan. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan wala yu'tihi du'a, dan tidaklah Allah memberikan kepada seseorang itu ad-du'a, apa namanya, memiliki kemauan untuk berdoa. Ya, illa waqad a'adda lahu al-istijabah, melainkan sungguh Allah menyiapkan bagi dia istijabah. Maksudnya adalah dijawab doanya. Jadi kalau ada seseorang ditakdir oleh Allah kemauan untuk berdoa, maka Allah akan menyiapkan bagi dia pengabulan atau istijabah atas doanya itu. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat yang ke-6. Ini kita sering
dengar juga ya, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengistijabah, menjawab doa kalian. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam syarahnya ini Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan salah satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Jadi doa yang dibaca ini oleh Nabi ini kaitannya dengan urusan jiwa ya. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau agar aku memiliki jiwa yang tenang. Kita sering membahas nafsul mutmainnah. Jadi ini ada doa agar dikaruniai jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Apa jiwa yang tenang itu? Tu'minu biliqa'ika. Yang jiwa itu beriman dengan pertemuan denganmu. Wa tarda biqada'ik, dan jiwa itu ridha dengan takdirmu. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan jiwa itu qanaah, menerima segala pemberianmu. Jadi Nabi SAW berdoa agar dikaruniai jiwa yang tenang, yang memiliki sifat 3. Ya, ini tambahan makalah sebenarnya, ini tambahan saja. Jadi jiwa yang tenang yang diminta itu yang pertama adalah yang yakin, yang percaya bahwa pasti nanti akan berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jiwa yang senantiasa ridha dengan apapun yang Allah takdirkan atas dirinya. Yang ketiga, jiwa yang senantiasa merasa cukup, qanaah, menerima dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini kalau orang punya jiwa ini Pak, insya Allah tenang ya. Urusan dunia ya kabeh-kabeh kok bakal ditinggal, semua nanti kita akan menghadap Allah. Ya, kalau kemudian ada sesuatu ujian, cobaan, masalah yang berat, dia tenang karena dia faham itu semua adalah takdir dari Allah. Maka Allah pasti menentukan yang terbaik untuk dia, maka dia ridha. Kalau diberi, kalau dia sifatnya menerima qanaah, mau banyak alhamdulillah, sedikit menurut dia juga tetap alhamdulillah. Nah, ini jiwa yang tenang. Nah, tapi intinya makalah yang kedua adalah Nabi mengajarkan, menyebutkan kalau Allah mentakdir seseorang dia mau berdoa, maka Allah menyiapkan baginya jawaban atas doanya itu, al-istijabah. Maka teng hadis lintu Pak, di hadis yang lain ada tambahan Nabi menyebutkan begini, mamin muslimin yad'u, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak ada dosa, yang tidak mengandung dosa doanya, dan tidak dalam rangka memutus silaturahim. Gampangnya ya doanya yang baik-baik gitu. Ketika seseorang dia berdoa dengan doa yang baik, di mana doanya tidak dalam rangka dosa, tidak rangka memutus silaturahim, melainkan Allah akan memberikan salah satu dari 3 perkara. Pertama, boleh jadi doanya dikabulkan saat itu juga. Ya, dia berdoa sakit, dia berdoa mudah-mudahan sembuh, akhirnya Allah berikan kesembuhan. Misalkan dia berdoa agar diberikan rezeki, akhirnya Allah berikan juga rezeki sebagaimana harapannya. Kalau tidak, kata Rasulullah, maka Allah akan menghindarkan dia dari musibah, dari bencana semisal dengan doanya. Ya mungkin dia berdoa pengen jadi wong sugih misalnya, qadarullahnya ndak kaya-kaya, hidupnya biasa aja seperti itu. Tapi alhamdulillah qadarullahnya dia selamat terus. Ada dapat musibah dia selamat, dapat sakit dia sehat gitu. Nah, dia diselamatkan oleh Allah dari musibah, dari bala, dari bencana semisal dengan doanya. Wujudnya kayak apa Allah a'lam. Ya boleh jadi kita pernah mengalami ya Bapak Ibu ya. Mungkin pernah mengalami mestine dapat musibah, alhamdulillah selamat. Ya Allah, aku untungnya ora sida ya, wingi wis ditawani kae pan gelem. Dilalah ora sida, akhir ora sida ketipu misalnya. Itu enggak jadi ketipu kan, terhindar dari musibah. Ya.
Ya Allah, alhamdulillah liyane pada meriang aku sehat. Lah ini gambaran dia diselamatkan dengan doanya dari musibah. Atau yang ketiga, kata Nabi SAW, nanti Allah akan memberikan doanya di akhirat. Tentu kalau diberikan di akhirat lebih baik daripada apa yang dia minta di dunia. Ini jadi doa itu sendiri sudah merupakan ibadah, dan namanya ibadah pasti ya ada saja balasannya dari Allah, nggak usah ragu. Ya, sampai sahabat kalau gitu ya Rasul nanti kami banyak minta. Oh ya enggak apa-apa, Allah senang kalau dimintai gitu. Jadi saya mungkin pernah membahas bab doa ini dulu nih Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Satu hal ya, bahwa doa itu adalah ibadah, ad-doa wal ibadah, bahkan dalam hadis lain ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Berarti apa sebenarnya? Ketika kita berdoa itu yang terpenting niatkan kita sedang ibadah. Masalah doanya dikabulkan apa tidak, diberikan apa tidak yang kita minta itu urusan nanti. Tapi kita berdoa itu sendiri sudah merupakan ibadah. Jadi dalam doa kita sendiri sudah berpahala. Masalah ya kayak mohon maaf kita puasa, sholat, baca Quran, zikir kan ibadah. Ya sementing doa. Kita perintah Gusti Allah gondonga gitu aja. Jadi Pak, kalau orang doanya panjang gimana? Ya enggak apa-apa, bagus. Berarti doanya panjang, ibadahnya tambah lama gitu aja. Ya, ini kebaikan dari doa ya. Jadi kalau seseorang ditakdir untuk bisa berdoa itu bagus. Ya, di saat mungkin ada orang yang merasa sombong, enggak perlu berdoa gitu. Tapi ada cerita ini juga Pak. Napa niku? Cerita ya ini sisi lain. Jadi ada cerita orang pergi haji. Biasanya kalau orang pergi haji itu kan di mana tempat dia berdoa ya Pak? Ya di Raudhah dia berdoa, di Arafah dia berdoa, depan Ka'bah dia berdoa, di mana-mana dia berdoa. Banyak tempat yang dikabulkan untuk berdoa kan gitu nggih. Tapi ada orang, ini cerita saja. Dia doa cuma sekali tok. Terus ditanya, Pak, jenengan bisa ndongane sepisan tok. Wong liyane bening di tempat badan ndongan iki jalan-jalan. Apa kata dia? Ini sisi lain ya, ini sisi lain. Jangan ditiru. Apa kata dia? Dia jawab begini, sesungguhnya zat yang maha ingat tidak perlu untuk diingatkan. Allah bukan zat yang pelupa. Aku njaluk sepisannya Gusti Allah wis ngerti aku njaluknya apa kayak ora usah enggak usah diulang-ulang terus. Wong Gusti Allah wis ngerti aku njaluknya apa. Gusti Allah bukan zat yang maha pelupa. Ini satu sisi. Tapi kalau saya lebih sepakat yang tadi yang pertama, bahwa kita mengulang-ulang doa itu bukan karena Allah pelupa, bukan. Tapi kita mengulang-ulang doa itu karena doa itu sendiri adalah ibadah dan kita sedang ibadah dengan berdoa itu. Maka tapi ini jaminan kalau bahasa kita ini ud'uni astajib lakum. Yang ketiga, wala yu'tihil istighfar, dan tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba al-istighfar, kemauan keinginan untuk beristighfar, bertaubat, illa waqad a'adda lahul ghufran, melainkan sungguh Allah menyiapkan bagi dia ampunan. Ya, artinya kalau bahasa gampangnya, siapapun orangnya yang dia mau beristighfar, bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya, kalau yang pertama, bahasa lainnya, siapapun yang bersyukur, nanti Allah akan tambah nikmatnya. Siapapun orang yang, yang kedua tadi? Orang yang berdoa, niscaya Allah akan menjawab doanya. Yang ketiga, siapapun orang yang beristighfar, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Nah, qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru, mohonlah ampunan kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Surah Nuh ini ya, di dalam surah Nuh. Ma'syiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi ini jaminan. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk beristighfar. Maka
Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah akan memberikan ampunan bagi orang yang beristighfar. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau akhta'tum." Ini kabar gembira bagi kita, bagi saya lah ya, para pendosa ini, bagi orang yang senang berbuat dosa. "Lau akhta'tum." Andaikan kalian berbuat kesalahan, berbuat dosa, hatta tablugha khatayakumus sama, hingga kesalahanmu, hingga dosamu itu sampai menyentuh langit, setinggi langit, ditumpuk dosane nganti sak dhuwure langit, kira-kira begitu ya. Tsumma tubtum, tapi kemudian kalian mau bertaubat, lataballahu alaikum, sungguh Allah akan mengampuni, akan memberikan taubat, ampunan bagi kalian. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi hadis ini kalau bahasa kita kabar gembira bagi orang yang punya banyak dosa tapi dia tetap mau taubat. Ya, sampai Nabi mengatakan, "Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama." Ya, andaikan dosanya itu ditumpuk sampai tingginya setinggi langit, berarti kan banyak sekali dosanya, tapi dia mau taubat, dia mau berhenti dari kesalahannya, mau menyesali kesalahannya, lataballahu alaikum, maka sungguh Allah akan memberikan taubat atas kalian. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di sini kita melihat betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Ya, saya sering memberi perumpamaan sebagaimana yang disampaikan oleh banyak ulama ya, bahwa sayangnya Allah kepada hambanya bahkan melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya. Ya, orang tua kepada anak, Pak, Ibu, saya yakin terutama ngapunten panjenengan yang punya anak nggih, sayangnya luar biasa. Anak yang lakukan kesalahan, arane bocah Pak ora apa-apa, dimaafkan. Anaknya bikin kecewa, bikin marah, bikin jengkel, arane bocah ora apa-apa. Ya, terus kadang orang tua tuh berulang kali disakiti oleh anaknya. Mungkin anaknya kadang buat masalah dari dia kecil. Mohon maaf, mungkin dari anak jenengan kecil ya, anak kita kecil tuh sering kadang dia bikin jengkel, bikin marah, bikin emosi, sampai besar bahkan ya. Udah besar kadang diminta ini nggak nurut, diminta itu bangkang, nolak dan seterusnya. Tapi kita tetap sayang. Dia minta apa kita kasih, dia sakit kita obati, kita berusaha agar dia sembuh dan seterusnya. Nah, sebegitu sayangnya orang tua masih kalah ya, dibandingkan dengan sayangnya Allah kepada hambanya. Makanya saya kadang merasa kalau ada manusia yang merasa dia tidak disayangi Allah gitu, ya kayaknya kok dia suudzon gitu, prasangka buruk sama Allah, padahal Allah begitu sayang kepada hambanya. Nah, maksud saya juga begini Pak Ibu, kalau Allah saja sedemikian sayang kepada hambanya, mestinya kita juga begitu sayang kepada sesama makhluk. Wong Allah saja mampu memberikan ampunan kalau si makhluk itu berbuat salah, bahkan salahnya banyak. Ini kadang ada makhluk sampeyan kayane laka potongan diterima taubate, wis jelas sampeyan ki ahli neraka, ora bakal oleh ampunan Gusti Allah ya Allah. Sampai kadang naudzubillah kita vonis makhluk itu sebagai ahli neraka. Ya, padahal Allah itu pengen betul hambanya itu jadi baik, bahkan siap Allah mengampuni mereka andaikan mereka taubat. Ya. Summa tubtum lataballahu alaikum. Nah, ini sayangnya Allah sedemikian. Maka ini kita sebagai makhluk ya tentu tidak bisa seperti Allah. Cuma maksudnya meniru tadi. Jangan mudah memvonis seseorang, oke wong sesat mesti belum tentu ya. Kalau ada yang salah, ada yang jahat, ya kita doakan mudah-mudahan suatu saat dia berubah, mudah-mudahan suatu saat dia taubat gitu. Begitu pula diri kita, ya. Diri kita. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya. Ini tentang napa niku istighfar, taubat ya. Yang pertama tadi tentang syukur, yang kedua tadi tentang doa, yang ketiga tentang istighfar ya. Berikutnya
Yang ke empat ya. Nah ini yang keempat. Wala yu'tihi taubat illa waqad a'adda lahul qabul. Ya. Dan tidaklah Allah memberikan kepada seseorang agar dia bertaubat, melainkan Allah menyiapkan bagi dia diterima taubatnya. Ya, kalau yang ketiga tadi istighfar ya, mohon ampun. Kalau yang ini taubat. Kalau istighfar mungkin kalau bahasa kita yang ringannya. Taubat ini benar-benar dia berhenti dari segala. Nanti syarat taubat itu ada 3 ya. 1, dia menyesal karena melakukan dosa tersebut, astagfirullah ya Allah, saya lalai ini gara-gara ini dan seterusnya. Yang kedua dia berhenti. Yang ketiga adalah dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, ini kalau benar-benar taubat, sungguh nanti dia akan diterima taubatnya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun haulal arsy, tertulis di sekitar arsy, qabla an tukhlaqad dunya bi 4,000 am, yang tulisan itu sudah ada sebelum dunia ini tercipta, ya 4.000 tahun sebelumnya, ya. Apa itu? Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Wa inni, dan sesungguhnya aku, laghaffarun, sungguh akan mengampuni, liman taba, bagi orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila salihah, dan dia mau beramal saleh, summa ihtada, kemudian dia mengikuti petunjuk. Jadi Allah yang janji, Pak. Wa inni, dan sesungguhnya aku, ini ada di ayat Quran, di ayat Qurannya, la ghaffarun, sungguh pasti akan menjadi ghaffar, zat yang maha pengampun, ya. Liman taba, bagi orang yang mau bertaubat, wa amana wa amila salihah, yang mau beriman dan mau beramal saleh. Nah, prinsipnya yang keempat ini, ya, beruntunglah orang-orang yang dikarunia oleh Allah kemampuan, keinginan untuk berhenti dari kesalahannya. Ya, mohon maaf, kita pernah membahas dulu kesalahan itu ada 2. Ya, 1 kesalahan kepada Allah, 2 kesalahan kepada manusia. Nah, kalau bahasa kita hablum minallah hablum minan nasnya, dua-duanya harus baik. Jangan hanya dia karo Gusti Allah orang gawe salah, wis pokoke karo sing arane zina, mabuk, takut sekali. Ya, tapi kalau berbuat salah sama manusia dia biasa. Nah, ini mohon maaf ya, nggak benar. Kita pernah bahas dulu, ngapunten, saya ulang ini bab melakukan kesalahan kepada manusia. Hati-hati, nggih. Jadi 2 surat di juz Amma, bahkan di Al-Quran, yang Allah awali dengan kata wailun, kecelakaan, kebinasaan. Itu ada di surah Al-Humazah dan surah Al-Mutaffifin atau At-Tatfif. 2 itu toh, yang lain nggak ada. Surat yang diawali dengan kata wailun, celaka, binasa. Ada yang menyebut wail itu nama lembah di neraka, neraka wail, gitu ya. Ya, itu siapa? Pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang senang mengumpat, mencela. Pernah dibahas dulu, humazah dan lumazah ini intinya adalah dia mengejek orang, merendahkan orang di hadapannya maupun di belakangnya, dengan kata-katanya, ucapannya maupun dengan perbuatannya, dengan isyarat. Intinya apa? Dia zalim kepada manusia lain dengan cara mengambil kehormatannya, kemuliaannya. Gara-gara dia ngomong, gara-gara dia bicara, gara-gara dia menirukan, ya, bersikap, orang lain jadi rendah, orang lain jadi kehilangan kehormatan. Nah, ini namanya celaka. Ya. Yang kedua, Allah sebut dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi
yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang yang curang. Kenapa dia disebut curang? Kalau dia beli, mintanya timbangannya pas. Malah kadang-kadang jaluknya luweh, diimbui yo Pak, ya, kayaknya kurang. Cukup dewek jaluk diimbui. Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau nimbang untuk orang dikurangi timbangannya, berarti curang. Gampangnya dia mengambil harta orang lain. Kalau yang pertama tadi dia mengambil kehormatan orang lain, yang kedua dia mengambil harta orang lain. Dua-duanya Allah sebut dengan ungkapan wailun, celaka, binasa, neraka wel. Maka ada hadis yang menguatkan ini, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara muslim yang lain. Haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram atas sesama muslim, satu, menumpahkan darahnya, tidak boleh. Yang kedua, wa maluhu, hartanya tanpa cara yang halal, wa irduhu, dan kehormatannya. Jadi haram hukumnya mengambil kehormatan orang lain, dalam hal ini merendahkan, mengejek, menghina, membuka aibnya. Itu nggih. Kadang tanpa sadar kita orang cerita ngerasani Pak, kita lagi karena fakta. Ya betul, fakta iya, tapi itu sebenarnya membuka aib orang dan kemudian merendahkan yang bersangkutan. Orangnya awalnya dianggap mulia, dipandang baik, gara-gara kita ceritakan aibnya, gara-gara kita bongkar kejelekannya, akhirnya seakan-akan dia rendah, dia hina. Nah ini, apalagi kalau fitnah bukan fakta, lebih fatal lagi. Maka janganlah kemudian berbuat salah kepada Allah maupun kepada manusia. Ya, dua-duanya kita hindari ini. Nah, yang kedua tadi saya sebut sedikit, harta. Hati-hati sekali Pak Ibu. Ini berulang kali saya pesan berulang-ulang ya. Saya sendiri berusaha menjaga sekali nih, agar jangan sampai kita mengambil harta orang lain. Di pertemuan kemarin udah kita bahas tuh, bahkan 1 dirham 5.000 perak. Yang kita ambil dari orang lain itu lebih berat dosanya daripada zina. Ya. Ngambil harta orang lain itu berat Pak hukumannya. Nah kalau mohon maaf tadi dosa kepada Allah, taubatnya cukup kepada Allah. Kalau ngambil dosa berbuat dosa kepada manusia harus meminta keridhaannya. Apalagi kalau korupsinya miliaran. Saya kemarin ada yang nanya, Pak, ini kan tadi bicara taubat, bicara mohon ampun kepada Allah. Kira-kira kalau ada koruptor mau taubat gimana caranya? Ya, dia benar-benar pengen taubat, gimana caranya? Wallahu a'lam, mungkin ulama yang lebih pas membahas. Tapi kalau pandangan saya pribadi ini, yang pertama dia harus merasa bersalah. Ya kan, orang mau taubat harus merasa bersalah, merasa dia punya dosa. Yang ada kadang koruptor nggak merasa salah, ya nggak mau mengakui kesalahan. Yang kedua, kalau memang dia mau bertobat, dia siap untuk mendapatkan hukuman atas kesalahannya. Yang ketiga, apalagi ini kaitannya dengan hukukul adami, hak sesama manusia, dia siap untuk mengembalikan yang sudah diambilnya. Ya, kadang kan jarang ya Pak. Ya, apalagi ditambah dia meminta maaf kepada seluruh masyarakat, saya mohon maaf karena saya khilaf korupsi misalnya gitu. Maka ini saya korupsi 10 miliar, saya punya rumah, tanah apa silahkan diambil semua, saya siap berikan, yang penting tolong diikhlaskan, jangan sampai saya di akhirat dituntut. Kayaknya belum ada yang seperti itu. Belum ada ya. Yang ada justru mohon maaf ya, justru merasa tidak salah. Wis dihukum ning penjara orang rasa salah, ning penjara pengennya kepenak ya. Penjaranya koruptor malah ada TV-nya, ada AC-nya, ada macam-macamnya. Ya Allah. Nah, ya Allah alam bisawab. Mudah-mudahan ada jalan lain, mereka betul-betul taubat nantinya. Ya, tapi tadi kalau melakukan kesalahan kepada manusia, taubatnya dua, kepada Allah ya dia minta maaf, mohon ampunan, juga kepada manusia yang dia zalimi. Minta ridhonya, minta
maafnya, agar di akhirat tidak menjadi tuntutan bagi dia. Nah ini maka hati-hati ya, taubat itu ya tadi, anggar taubat urusan sesama manusia ya dia hentikan kezalimannya. Kadang ngakunya taubat tapi tidak berhenti menyakiti orang, tidak berhenti zalim sama orang, berarti belum taubat betul-betul. Nah ini siapapun yang taubat maka Allah akan memberikan penerimaan atas taubatnya. Wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Yang kelima, wala yu'tihi sadaqah, dan tidaklah seseorang diberikan oleh Allah kemampuan untuk bersedekah. Alhamdulillah dia ditakdir oleh Allah mau untuk bersedekah. Nggih. Illa waqad a'adda lahu at-taqabbul, melainkan Allah menjanjikan untuk dia penerimaan. Maksudnya adalah ay husulul qabul, sedekahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut, jangan khawatir ketika kita sedekah. Pak Ibu hadirin rahimakumullah, saya mau bahas sedikit bab keikhlasan. Ini bab keikhlasan. Ya. Yang terbaik memang melakukan amal dilandasi dengan penuh keikhlasan, itu yang terbaik. Tetapi kalau ditanya apakah boleh misalkan seseorang bersedekah tapi tidak ikhlas, dan apakah bisa dia dikatakan melakukan kebaikan, maka banyak ulama membahasnya. Di antaranya disampaikan itu begini: seseorang yang dia bersedekah walaupun dia tidak ikhlas, maka dia tetap dikatakan melakukan kebaikan. Kenapa? Daripada daripada hartanya dia gunakan untuk kemaksiatan, tapi terus dia gunakan untuk kebaikan, itu sudah lebih baik. Itu sudah merupakan kebaikan tersendiri. Maka jangan katakan amal seseorang itu percuma. Sampean percuma sedekah orang ikhlas. Insya Allah tidak ada yang percuma. Yang percuma itu kalau dia gunakan hartanya untuk maksiat, itu jelas percuma. Tapi kalau dia taruhlah belum bisa ikhlas, tidak apa-apa. Daripada duitnya nggak sing liyane, kira-kira begitu. Mending duitnya nggak nyumbang masjid, ikhlas mboro ora apa-apa. Mendingan duitnya nggak nukukna panganan, nggak wong sing ora mampu, mbok kuetak anak foto-foto anak apa, wis ora apa-apa. Daripada uangnya digunakan untuk yang maksiat, untuk yang sia-sia. Tentu ini tingkatan dasar ya. Bahasa kita levelnya orang awam gitu. Kita yang sudah paham ya nanti mulai menjaga niat. Ya bagaimana agar niatnya ibtigha'a wajhi rabbil a'la, ya illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la di surah Al-Lail itu betul-betul mengharapkan balasannya dari Allah. Tapi kalau tadi ya orang yang digitukan kan mohon maaf akhirnya boleh jadi suatu saat enggak mau sedekah lagi. Lah nyong ora pan sedekah lah Pak. Wong jarene anggar sedekah ora ikhlas percuma ora oleh apa-apa. Mending liyane bae lah, ini enggak benar. Nah, mudah-mudahan dengan dia dilatih, dipaksa, ya dilatih bersedekah, entah itu ke masjid, ke anak yatim, orang miskin, kemanapun lah ya kebaikan. Mudah-mudahan nanti dia terlatih, terbiasa, dan akhirnya suatu saat muncul keikhlasannya. Ya, maka sesungguhnya tidak ada yang percuma dalam kebaikan, tidak ada yang percuma. Jangan katakan kebaikan itu percuma, enggak. Insya Allah ada saja hasilnya selama memang dia melakukan sesuatu yang baik. Nah, jangankan dia melakukan yang baik, dia berdiam diri saja. Para ulama menyebut boleh jadi itu kebaikan, karena selama dia berdiam diri berarti dia tidak sedang maksiat. Ya, daripada maksiat mending menang baik, kira-kira begitu. Sampai begitu ya para ulama memberikan ketentuan. Nah, ini tentang sedekah. Nah, ini penutup. Sebagai penutup, Syekh Nawawi menyampaikan beberapa hadis riwayat terkait keutamaan orang yang bersedekah. Ya, ruya annahu sallallahu qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi, setiap perkara, setiap urusan, setiap orang, setiap orang, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi, berada dalam bayang-bayang sedekahnya,
hatta yuqda bainan nas, hingga dia nanti diadili, ya diberikan ketentuan di antara manusia. Maksudnya sedekah itu memberikan naungan bagi dia nanti di akhirat. Ini artinya orangnya berada dalam kebaikan. Kemudian waruya anna sallallahu qala, diriwayatkan bahasanya beliau juga bersabda, "Ma min abdin", tidaklah seorang hamba, tasaddaqa bi sadaqatin, dia bersedekah dengan suatu sedekah, yabtaghi biha wajhallah, yang dia sedekahnya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, illa qala Allahu yaumal qiyamah, kecuali Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan berkata, akan berfirman, "Abdi rajautani falan ahqirak", hambaku ini engkau mengharapkan aku, maka aku tidak akan merendahkanmu. Haramtu jasadaka 'alan nar, aku mengharamkan jasadmu untuk masuk neraka. Wadkhul min ayyi abwabil jannatin syi'ta, masuklah ke dalam surga melalui pintu yang mana saja. Jadi bagi orang yang bersedekah betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, Allah katakan kepada dia, "Hambaku, sekarang aku tidak akan merendahkanmu, menghinakanmu. Aku mengharamkan jasadmu untuk masuk neraka, dan silahkan kamu masuk surga melalui pintu yang mana saja." Nah, ini diantara keutamaan sedekah. Ini tadi ya, janji bahwa Allah pasti akan menerima sedekah hamba yang dilandasi dengan apa itu tadi, keikhlasan, semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan rahimakumullah, itu 5 hal ya, 5 hal. Kita ulang lagi. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan kalau orang itu bersyukur, maka niscaya Allah akan tambah nikmatnya. Nah, nanti ada bab lagi Pak Ibu, tambahnya nikmat itu tidak selalu bentuknya berupa materi. Jenengan dapat uang 1 juta bersyukur, kok duitnya dari 2 juta, dari 3 juta, belum tentu. Ya, jenengan ada orang kerja gajinya 2 juta bersyukur, belum tentu nanti bulan depan jadi 3 juta gajinya, bukan. Tapi dari yang 2 juta ini boleh jadi nanti terasa lebih banyak keberkahannya, manfaatnya, kebaikannya. Boleh jadi ditambahnya dia tidak perlu ada pengeluaran untuk beli obat karena dia sakit. Ya kan? Boleh jadi kalau kurang ya tadi dilalai meriang, akhirnya kudu mau berobat, duit enteng dan seterusnya. Nah, ini bentuk ditambahnya nikmat tidak harus berupa bertambah nilai dari rezeki itu. Bisa apa saja ya. Sehat, bersyukur, belum tentu terus sehat, tapi boleh jadi bertambah di sini amalnya jadi makin nambah. Itu nggih. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika seseorang berdoa, maka Allah insya Allah mengistijabah, mengabulkan doanya. Tidak ada dibahas ya. Yang ketiga, orang yang istighfar, maka Allah akan berikan ampunan. Yang keempat, orang yang taubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Yang kelima, orang yang sedekah, maka insya Allah Allah pun akan menerima sedekahnya. Ini 5 hal, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup ya, sudah Isya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf jika ada kekurangan khilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.